Iya, bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tadi dipanggilnya Maria, habis itu salah kan, jadi kayak kurang disambut lagi gitu loh. Saya merasa kayak di tempat ini seperti di rumah, amin. Welcome home, masih oke di sini? Enggak ya? Oh, oke. Saya kira cuma di gereja sebelah aja. Saya merasa seperti di rumah sendiri, tempat ini ya rumah sendiri lah, GPD Elohim juga ya. Tapi rasanya kayak homey gitu loh, sama saudara semua tempat ini. Kayaknya kalau mungkin belum ada yang mengenal saya, ada yang belum kenal saya ya? Wah, GR banget tuh, Pak. Jangan gitu dong, bro. Ya, nama saya Aldo ya. Beda-beda tipis lah sama Kak Aldi ya, Master Aldi ya. Aldo dan Di. Kemarin kayak Bu Santi waktu di YC ngomongnya apa? Panggilannya istri-istri kita apa? Budi dan Budo. Oke. Ya. Budi dan Budo. Jokes bapak banget ya. Ya, semoga dia ketawa kalau di sini, kalau di YC susah kalau jokes bapak teman-teman. Masuk, oke. Nah, shalom, nama saya Aldo tadi ya, sudah kenalan ya? Oke, sudah. Nah, hari ini saya terima kasih Bu Santi buat kesempatannya untuk berbagi. Terima kasih buat teman-teman YC Pro, para pengurus juga, bisa kasih kesempatan saya untuk berbagi tempat ini. Saya tahu usia saya harusnya di sini ya, maunya di sini juga gitu loh. Tapi apa daya ya, harus tetap dibawa dulu ya, belum naik kelas. Kalau JKT itu belum lulus lah, belum graduation ya. Jadi ya saya bersyukur pada tempat ini dan siap untuk membagikan firman Tuhan. Shalom sekali lagi buat kita semua. Tadi sudah kayak Siskaya Shalom ya. Biasanya tuh orang di luar GPDI ngomong Shalom. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Baik, saya dikasih tema yang cukup rumit. Saya nggak bisa bahasa Inggris lagi Bu. Temanya apa? Tentang freedom ya. Betul ya, freedom life. Oke, freedom life ya. Tentang apa tuh? Ya benar, freedom to be freedom ya. Freedom to live, terus living out our calling to Christ. Ibunya aja susah ya, apalagi saya. Ya maaf ya kalau bahasa Inggrisnya terpatah-patah teman-teman. Kalau lancar saya jadi TKI teman-teman ya. Oke, saya dikasih judul tentang living out our calling in Christ. Ya, saya sudah sempat nonton sebelum-sebelumnya khotbah-khotbah sebelumnya dari Pak Yohan ya, dari Pastor Aldi. Lumayan ya bebannya gitu. Wah, ini harus nyampainya gimana, tapi saya coba ambil benang merahnya aja dan saya berusaha untuk bisa berbagi dan semoga bisa memberkati saudara semua yang hadir ya. Waktu saya berapa lama Pak Jul, Bu Santi? 30? 40? Kelamaan ya? 20 menit aja ya? 20 menit, jangan 20 menit, habis itu kita present worship ya. Saya yang pimpin saudara. Oke. Ya, oke. Langsung saja saya kasih judul ini menarik sekali. Tapi sebelumnya boleh nggak kalau kita nanti sama-sama baca satu ayat ya di Mazmur 139. Kalau diizinkan kita baca berganti-gantian ya. Karena kita sudah lebih mature ya. Jadi nanti yang wanita baca ayat yang ganjil 13 ya. Kita bukan nanti Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Jadi wanita baca ayat yang ke-13, 14-nya pria, begitu seterusnya ya sampai ayat 15. Siap semuanya? Gimana? Oh, nggak sepakat nih. Siap semua Bapak Ibu? Saudara? Oke. Ya. 3, 2, 1 di ayat yang 13 para wanita. Aku bersyukur kepada karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, aku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku berkapanan, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Ya, ini tadi bicara tentang calling, tentang ya calling to Christ ya, panggilan di dalam Kristus teman-teman, saudara. Nah, berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa setiap kita ini diciptakan bukan karena sebuah kebetulan. Amin.
Kita sepakat dulu nih di sini, makanya kita baca ayat ini ya. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa kita ini diciptakan bukan karena kebetulan. Ya, bukan karena tiba-tiba ada seorang misalnya Julian gitu kan, tiba-tiba sudah ada di kandungan ibunya baru Tuhan mikir, wah kok Julian sudah ada ya, seperti itu kira-kira. Enggak, ternyata sebelum Julian ada di kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rencana terlebih dahulu. Baru dia taruh Julian di dalam kandungan ibunya dan sebentar lagi 9 bulan akan oe-oe. Normal ya Jul? Lahirnya oke, normal, oke, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman, saudara, kita mengerti sama-sama, kita sepakat bahwa setiap kita ini ada karena rencana Tuhan. Karena Tuhan punya maksud. Apapun keadaan saudara, apapun kejadian saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak terencana atau tidak terplanning. Dia selalu punya rencana dan rencananya itu selalu baik. Sama-sama katakan dengan saya, selalu baik. Katakan kanan kirinya bahwa Tuhan punya rencana itu selalu baik buat kamu. Asik ya. Wah, oke. Jadi kita sama-sama sepakat ini bahwa Tuhan itu punya rencana buat setiap kita. Waktu saya baca Mazmur 139 itu merinding banget loh. Kalau kita baca ayat per ayat tadi itu kayak benar-benar Tuhan itu menenun kita. Seperti sebuah rajutan itu ditenun satu persatu. Bahkan kita itu kata firman Tuhan masterpiece. Artinya kalau Tuhan menciptakan Julian, cetakan yang buat Julian itu nggak dibuat lagi buat nyetak Julian yang lain. Cetakannya langsung dibuang langsung. Jadi Julian cuma satu dan satu-satunya. Ya, jadi setiap kita itu kayak gitu. Bayangkan saudara, kalau ada di tempat ini mungkin ada 100 orang, 1000 ya. Saya melihat dari mata rohani saya 1000. Wah, amin dong, amin ya. Jadi 1000 orang aja, 100 orang aja itu sepertinya bayangkan saudara. Satu itu Tuhan buat, Tuhan tenung, apalagi ada 100. Banyak PR-nya Tuhan, betul ya. Nah, tapi menarik sekali. Bahkan di Efesus 2 ayat 10 ya, di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Wah, terlalu kecil ya tulisannya ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, saudara terlalu kecil juga di ini saya. Ya, di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, menarik sekali, di situ dikatakan apa? Kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Artinya setiap kita ini ternyata Tuhan gak sekedar menciptakan begitu saja, tapi ada tujuannya waktu Tuhan ciptakan kita. Yang percaya bisa katakan amin. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik di situ. Pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan baik itu adalah sebuah tugas, sebuah hal yang hanya kita yang bisa penuhi. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang Tuhan mau untuk setiap kita ini lakukan sebenarnya. Jadi pekerjaan baik ini yang dilakukan, yang dimasuk di dalam, yang diberikan kepada Julian, ya pekerjaan baik itu yang Tuhan taruh dalam hidupnya Julian, itu akan berbeda dengan pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Bahkan buat Pak Johan, siapa lagi Ibu Santi, semuanya itu tidak sama saudara. Karena sekali lagi kita ini bukan cetakan pabrik. Tuhan ciptakan kita, Tuhan create kita itu seperti masterpiece, mahakarya satu-satunya. Orang yang ada di sisi kanan kiri saudara, seunik-uniknya orang tersebut itu cuma satu-satunya. Yang cantik, yang lucu, yang tinggi ya, yang agak sedikit, ya saya nggak mau katakan itu saudara ya, yang mungkin sedikit ya, slim, itu semuanya mahakaryanya Tuhan. Artinya bahwa Tuhan ciptakan kita bukan hanya mahakarya, ternyata untuk satu tujuan, pekerjaan baik. Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Tuhan saudara. Jadi kita hidup ini bukan hanya untuk hidup, tetapi kita hidup untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Di situ dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebelum Julian ada, sebelum Aldo ada, Tuhan sudah punya planning di pikirannya untuk ciptakan kita.
Julian, ya tadi misalnya bentukannya harus seperti itu saudara ya. Tahu Julian semua ya saudara ya. Bentuknya harus seperti itu. Tidak tinggi 2 meter, tidak juga pendek 140. Pas banget porsinya. Karena apa? Ada maksud di situ. Dia bisa mungkin main basket, dia bisa mungkin main bola, ada kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan taruh, pas banget. Ya, jadi nggak lebih, nggak kurang, semuanya Tuhan sudah setting, Tuhan sudah atur. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, pernah nggak kalau kita bertanya sama diri kita, iseng-iseng gitu, lagi sendirian, mungkin lagi duduk sendirian, pernah nggak tanya sama Tuhan, Tuhan nyiptain saya ini buat apa sih? Pernah ada yang tanya seperti itu saudara? Tuhan, saya ada di dunia ini buat apa sih? Sudah bentukannya kayak gini ya. Mungkin dibilang ya tinggi gak tinggi banget gitu kan. Terus kecil juga kecil banget. Saya pernah ada satu teman ngomongin saya gitu kan. Dok, kamu tuh sebenarnya manis sih. Wah, maaf ya saudara ya. Kalau mau muntah tolong di luar, jangan di sini ya, di luar ya saudara ya. Jadi kamu tuh manis cuma kurang tinggi. Wah itu kayak gimana ya, mau muji tapi habis itu jatuhin gitu kan. Coba kamu tinggian dikit, kamu bisa jadi artis. Wah, Chico Jericho lewat gitu kan. Mungkin Jericho Ravanelli aja ya. Chico Jericho lewat. Wah tapi saya merasa bahwa wah iya ya, coba lebih tinggi. Akhirnya saya membandingkan diri saya sama orang lain. Saya menjadi gak nyaman, saya menjadi kayaknya aduh iya ya, coba saya seputih dia, coba saya sekurus dia, coba saya setalenta dia. Tahukah saudara, saya sempat menyesali hidup saya karena saya tidak setalenta. Mungkin siapa ya, mungkin ini Bapak Joe ya, Ko Joe ini ya, yang bisa main musik iya gitu kan, bisa WL iya, bisa bisa jadi pengusaha juga iya, kayaknya semua lengkap gitu loh. Saya pengen jadi paket lengkap. Tapi ada satu teman ngomong gini, bro kalau kamu lengkap-lengkap nanti sombong. Iya juga ya. Wah untung saya jadi hamba Tuhan yang terbatas. Kalau lengkap semuanya saya ambil, saya pek dewi, bisa bahaya. Dari situ saya mengerti saudara, ternyata semua kita ini tidak diciptakan ya sempurna. Ada yang lebih, ada yang punya kelebihan di area satu, ada yang lebih di area lain. Nah kalau kita lihat di Efesus di dalam terjemahan The Passion Translation itu ada kata-kata yang saya bold tuh bagus banget. Di situ dikatakan God plan in advance our destiny ya. Jadi God plan in advance our destiny. Benar ya ucapan saya ya. Oke ya, maaf kalau salah nanti komentar ya, di kolom komentar aja ya. Jadi Tuhan merencanakan sebuah panggilan hidup. Destiny adalah bahasa yang sering saya pakai untuk anak-anak EYC di bawah untuk mengerti tujuan hidup mereka. Ternyata Tuhan itu sudah punya rencana buat kehidupan kita. Makanya di Efesus 2 ayat 10 dikatakan melakukan pekerjaan baik. Tetapi ada hal paradoks saudara. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22. Ini menarik sekali. Waktu saya baca ini saya bilang, wah ini kok ternyata nyambung-nyambung aja ya, tapi berlawanan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22 dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat ini ya. Ini sebuah ayat yang ada di yang mendefinisikan tentang akhir zaman saudara ya. Dikatakan seperti itu di dalam firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata di sini dikatakan untuk masuk sorga itu bukan cuma kita berseru Tuhan, Tuhan tolong saya. Tetapi orang yang masuk di dalam kerajaan sorga, kalau menurut ayat ini ya konteksnya adalah melakukan kehendak Bapakku. Coba kata-kata ini gak asing ya. Tadi kalau kita buka di Efesus ya dikatakan sebelum kamu dibentuk, kamu itu diciptakan dengan sebuah tujuan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti ini sebelum kita lahir Tuhan ngomong gini, aku telah mempersiapkan pekerjaan baik
yaitu untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan baik. Tetapi di ayat ini di Matius dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kalau saya ya posisinya ya, ini saya waktu mau lahir atau di ending kehidupan saya kira-kira. Kalau konteksnya Matius ini. Menurut saudara apa? Di ending, betul ya. Kalau kita sering kali dengar alfa dan omega, ini ayat alfa dan omega saudara ya, yang awal dan yang akhir. Ada satu kata yang kayaknya nyambung banget di situ. Melakukan pekerjaan baik itu di Efesus 2 ayat 10. Dan di Matius 7 ayat 21 itu melakukan kehendak Bapakku. Nah menariknya di situ dikatakan dia yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah ini menarik sebelum kita masuk ke ayat yang ke-22. Kalau kita tidak mengerti tujuan atau panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah disfungsi dari kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita nggak mengerti apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak paham, maka yang terjadi adalah disfungsi dari kehidupan kita. Maka kita akan menyalahgunakan kehidupan kita. Nah di ayat yang ke-22 tidak jauh dari ayat 21 dikatakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu. Ya garis bawahi kata bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Mengadakan mujizat demi namamu. Ada aktivitas-aktivitas rohani, pelayanan di situ yang ditulis, tetapi kalau kita baca selanjutnya, Tuhan berkata gini, "Enyalah engkau hai pembuat kejahatan." Kenapa? Karena aku tidak mengenal engkau. Melakukan pelayanan tetapi Tuhan gak kenal, saudara. Tadi ada satu konteksnya apa, ngomongnya apa? Yang masuk ke sana adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan maunya Tuhan. Dan setiap kita ini ada kehendaknya. Kehendak Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Nah saya kasih sebuah contoh ilustrasi saudaraku ya. Ya misalnya saya bersahabat baik dengan Pak Johan Melki kan. Suatu kali Pak Johan ini pergi ke Amerika. Wah amin Pak Jo ya. Wah lagi dinas gitu ke Amerika gitu. Tiba-tiba tuh teringat waktu mau pulang. Wah apa ya, saya ini kayaknya harus bawa oleh-oleh. Gak mungkin lah getuk lindri kan dari Amerika ya. Gak mungkin apa pai Washington, gak mungkin lah ya. Biasanya Amerika itu terkenal dengan penemuan-penemuan hebat atau penemuan baru. Waktu dia di sana tiba-tiba di hotel tempat dia menginap di depannya itu ada sebuah toko baru. Toko baru tempat penemuan-penemuan baru biasanya dijual di situ. Singkat cerita di toko itu menjual satu barang namanya itu mikrofon saudara. Saudara tahu ya mikrofon fungsinya seperti apa. Tapi saudara bisa nggak bayangkan kalau saudara belum pernah tahu dan belum pernah kenal atau belum pernah tahu fungsinya mikrofon itu apa? Bayangkan pada hitungan ketiga. Maka saudara akan terlelap kan ya. Ya, saudara bayangkan aja belum pernah tahu sebelumnya. Lalu Pak Joni langsung datang ke toko itu dia ngantri gitu kan. Kayak antrian kalau mau beli Apple, mau beli iPhone tuh lewat lah. Panjang banget. Demi saya gitu kan. Dia ingat dia pengen belikan satu barang ini buat saya. Ini pasti anti mainstream banget ini. Akhirnya dia dapatkan barangnya. Lalu dia pulang ke Indonesia. Dia bilang bro aku ada oleh-oleh buat kamu. Singkat cerita datang ke rumah dia kasih ini barang. Sekali lagi kita sama-sama punya mindset tidak pernah melihat mikrofon sebelumnya. Oke. Nah tiba-tiba dia kasih ke saya dan saya lihat nih. Ini benda apa gitu kan. Bentuknya ya nggak panjang juga, dibilang KT juga ya KT, nggak ada kabelnya, nggak ada bentuknya apa gitu kan? Ini apaan gitu? Saya coba untuk buka barang ini. Waktu saya buka tambah aneh lagi saudara. Waktu saya buka kok bentuknya kotak gini ya? Oh ya mungkin kayaknya barang mahal ini ya. Pokoknya Pak Joni bilang, wah pokoknya barangnya ini mahal banget bro. Penemuan pertama di dunia. Saya buka, saya letakkan barang-barang lainnya. Saya mulai ambil barang intinya, pasti barangnya ini. Ya. Waktu saya utak-atik barang ini saudara, saya nggak ngerti. Saya juga nggak tahu fungsinya apa. Ini barang
ya bulat kayak gini, ada besinya, ya kan. Terus bentuknya ya ada spon-sponnya, ini mungkin sponnya bisa dicabut. Terus tambah aneh lagi bentuknya. Terus tiba-tiba istri saya di belakang gitu, dia bilang, "Yang, spon cuci piring habis." Wah, ini kayak nih dari Amerika sponnya. Ini sayang, dari Kojo, kamu pakai untuk nyuci piring. Saya nggak tahu ini mungkin harga sponnya berapa gitu kan. Karena ini barang cukup mahal misalnya gitu kan. Mungkin bisa jadi 100.000 saudara ya untuk beli sponnya. Padahal kalau spon asli mungkin 5.000 rupiah di warung Madura saudara ya. jadi ini bilang wah ini kayak mahal banget sponnya. Dipakai cuci piring lah sama istri saya. Wah ini semakin aneh bentuknya. Saya amat-amati gitu kan. Es krim waktu saya jilat nggak ada rasanya, aneh. Saya bisa bayangkan ya, ini nggak pernah saya temukan atau nggak pernah kita ngerti sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba istri saya bilang, waktu dia ngulek-ngulek gitu kan, bikin sambal gitu, cobeknya jatuh, ulekannya jatuh, patah saudara ya. Yang beli ke pasar dong ulekan. Wah, ini barang bagus ini, kuat banget ini. Coba pakai ini dari Amerika ulekannya. Wah, kira-kira bisa nggak dipakai ngulek saudara? Bisa nggak? Bisa? Ada yang bilang bisa, ada nggak? Bisa ya, tetapi nggak maksimal sudah. Nggak semantap ulek-ulekan batu itu loh saudara ya. Yang dari Jogja, yang dari pasar larangan saudara ya. Pasti nggak akan maksimal. Bisa tapi nggak akan maksimal. Dan yang lebih parah saudara adalah apa? Ini barang yang sangat mahal. Saya pakai untuk sesuatu hal yang murah banget. Ulekan berapa sih kalau di pasar? Ibu-ibu ada yang pernah ke pasar beli ulekan? 10.000 kemahalan ya. 20, wah Ibu Maria tahu banget. Pasti suka nongkrong di larangan ya Bu ya. Makasih, 20.000. Sedangkan benda ini pasti jutaan. Karena saya sekali lagi nggak tahu fungsinya, apa yang terjadi? Disfungsi daripada mikrofon ini. Pertanyaannya singkat saudara. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya saya tahu fungsinya ini apa? Baca manual buku. Ada yang lain? Saya tampung ya jawabannya ibu ya. Tidak pertanyaan. Ada yang lain? Kira-kira apa yang saya harus lakukan? Tanya Kojo. Ya, Kojo juga nggak tahu. Saya tanya gitu kan. Ini mau apa nih? Barang apa? Nggak tahu bro. Pokoknya penemuan baru. Wes ini oleh-oleh anti mainstream. Tak kasih ke kamu. Dia nggak ngerti juga. Tadi Bu Santi ngomong baca manual book, cukup membantu. Saya baca manual booknya juga. Nah permasalahannya Bu, manual booknya bahasa Arab Bu. Jatuh semua kan? Ya, manual booknya bahasa Arab Bu. Saya nggak mengerti juga akhirnya. Lalu apa yang terjadi? Saudara tahu penemu mikrofon itu siapa? Tahu? Aduh. Amin, saya dapat royaltinya nih Pak ya kalau dipakai terus. Ada yang tahu namanya mikrofon apa? Wah, Iwais langsung chat GPT langsung dibuka penemu mikrofon langsung jawab ya. Kapan, tanggal berapa? Penemu mikrofon adalah Alexander Graham Bell, saudara. Ya Alexander Graham Bell. Kira-kira kalau tadi Bu Santi ngomong baca manual booknya, bahasanya Arab Bu, saya juga nggak mengerti. Saya mengertinya cuma Assalamualaikum, nah itu kan juga nggak ada di sini ya kan. Jadi apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tanya sama penciptanya, betul ya. Mr. Graham Bell, kira-kira kenapa buat mikrofon? Pasti dia akan jelaskan. Dia bilang dulu saya punya kebutuhan khusus. Yaitu ketika saya conference ke tempat-tempat seminar, itu banyak sekali yang hadir. Tetapi saya gak bisa kalau teriak-teriak terus-terusan. Saya butuh pengeras suara. Dari situ ada konsep sehingga saya menciptakan produk ini. Ribet banget ya untuk menjelaskan mikrofon ya saudara ya. Sudah paham maksudnya ya? Artinya bahwa kalau kehidupan kita, kalau kita nggak ngerti mau dibawa kemana kehidupan kita harus tanya sama pencipta kita. Siapa? Tuhan. Sama seperti saya tanya mikrofon sama Mr. Graham Bell tadi. Untuk apa, fungsinya apa, saya tanya sama dia. Dia bisa jelasin. Ada mungkin yang bertanya, saya saat ini gak tahu apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Kita tanya sama Tuhan. Yang kedua saudara ya, langsung masuk ke poin aja saudara ya. Yang kedua, kita harus tanya
sama Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa? Karena Dia yang paling mengerti dan paling tahu bahwa Bahwa kita diciptakan untuk apa. Mungkin ada pertanyaan, saya susah untuk menemukan tujuan hidup atau panggilan hidup saya dalam kehidupan saya. Atau saya nggak ngerti apa menjadi rencana Tuhan, apa pekerjaan baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Saya nggak paham sama sekali. Minggu pertama di dalam bulan Agustus itu Yohan ngomong bagus sekali tentang perumpamannya dosa favorit. Betul ya, sempat ngomong gitu ya, dosa favorit ya. Dosa yang disimpan. Itu menjadi salah satu penghalang untuk kita bisa mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, menarik sekali, ini ada sebuah quotes, harus saya keluarkan quotes ini ya. Eman banget kalau nggak dikeluarkan, dari Miles Monroe. Waktu kita nggak mengerti tujuan, maka kita akan melakukan disfungsi daripada barang atau kehidupan kita. Miles Monroe ngomong gini, when purpose is not known about abuse is inevitable. Bahasa Indonesianya aja ya. Ketika tujuan tidak diketahui, maka yang terjadi apa? Penyalahgunaan tidak dapat dihindari. Ya saudara, kita perlu mengerti tujuan hidup kita atau tujuan kenapa kita diciptakan supaya jangan sampai salah melangkah. Nah, yang paling spesifik adalah panggilan Tuhan kepada Yeremia ya. Di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Lihat ini, aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Lihat, ada tujuan yang diberikan kepada Yeremia, ada sebuah hal yang dikerjakan oleh Yeremia, dan menariknya gini, ada sebuah tugas yang diberikan kepada Yeremia. Panggilan atau calling di dalam kehidupan kita itu bukan berbicara untuk diri kita sendiri. Waktu kita ngerti kenapa Tuhan ciptakan kita, untuk apa, ternyata ada sebuah hal yang lebih besar daripada itu, yaitu menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya orang dapat melihat nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Bahkan bukan itu saja, terkadang panggilan kita itu bisa membawa kita menyelamatkan satu kota dan bangsa. Ya saudara ya. Tapi sebelum kita bisa fulfill panggilan kita, harus ada yang dilepaskan. Tadi kata freedom ya, untuk dapat mengenapi panggilan Tuhan, living out our calling. Nah, saya kasih dua contoh saudara ya dalam Alkitab dengan cepat. Untuk kenapa kita harus melepaskan sesuatu. Jadi ini bukan hanya sekedar dosa kesayangan, ini bentuknya macam-macam. Salah satunya saudara ya, yang membuat kita akhirnya terhalang untuk menggenapi panggilan Tuhan. Di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22, ini hal yang harus dilepaskan. Harus kita freedom dulu di dalamnya. Di dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, ini bukan perumpamaan, ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus ya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh apa? Harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Nah, anak muda ini datang kepada Yesus dan berharap bahwa dia bisa hidup lebih baik lagi, lebih sempurna. Yesus bilang gini, 10 hukum Taurat gimana? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dosa dan sebagainya. Kamu lakukan enggak? Saya lakukan semua. Oke, ternyata kita berpikir juga bahwa ketika melakukan itu selesai, itu cukup. Tetapi Yesus berkata gini, oke, saat ini jualah seluruh hartamu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ternyata ada panggilan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar melakukan rutinitas agamawi atau agama saudara ya. Ada sebuah panggilan, ikutlah kepadaku. Tetapi anak muda itu berkata apa? Bukan berkata ya, anak muda itu sedih hatinya. Karena hartanya begitu banyak. Artinya ada yang mengikat dia, apa itu? Hartanya. Untuk bisa menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya dia. Tetapi yang kedua saudara, kita bisa belajar dari Abraham dan Ishak. Kita tahu semuanya Abraham tidak punya anak dan punya anak di usia yang
Tidak mudah, bukan 17 tahun ya saudara ya, hampir 100 tahun baru punya anak. Dan kita tahu ceritanya, waktu dia punya anak apa yang terjadi? Dia disuruh untuk mengorbankan anaknya. Tapi lihat responnya dia seperti apa. Dia tahan anaknya. Dia tahu janji Tuhan bilang gini, engkau akan menjadi, keturunanmu akan banyak seperti pasir dan bintang di laut. Tetapi gimana caranya? Nggak masuk logika. Anak satu-satunya harus dikorbankan. Betul ya? Tetapi Abraham tetap taat sama Tuhan. Artinya alasannya Abraham juga kuat untuk nggak ngelepasin anaknya. Dia punya alasan, ini lahir di masa tuaku. Sulit banget loh Tuhan, baru dapat kamu suruh beri lagi. Berinya lagi nggak nanggung-nanggung, harus dikorbankan dan disembeli lagi gitu kan. Bukan cuma ya tadi ditaruh di mana gitu, dimangsa sama burung mungkin, enggak. Harus dipotong dengan tangannya sendiri. Ini berat banget. Tetapi kalau kita baca kisah itu, Abraham sama sekali tidak berkeluh kesah. Dia setia, dia taat, dia berikan anaknya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Maka janji Tuhan akhirnya dipenuhi dalam kehidupan Abraham. Dia menjadi bapak atas semua orang-orang percaya. Bapak dari segala orang benar. Keturunannya sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Seandainya kalau dia gak mempersembahkan Ishak, dia sayang sama Ishak, mungkin janji itu gak digenapi dalam hidupnya dia. Dua respon yang berbeda waktu Tuhan meminta apa yang berharga buat mereka. Saudara, panggilan itu seperti itu saudara. Kalau kita mau supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita harus mengerti saat ini apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan minta, kita mau gak memberinya? Kalau kita memberi, Tuhan pasti akan menunjukkan calling-nya lebih jelas dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus mengerti atau menemukan panggilan hidup kita? Yang pertama, cara kita menemukan panggilan hidup kita. Mungkin saudara bertanya gimana caranya? Cara kita menemukan panggilan hidup kita. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan saudara ya. Kalau kita belajar satu pribadi ini namanya Yusuf. Yusuf adalah seorang yang jelas clear dia punya mimpi, dapat mimpi dari Tuhan. Waktu dapat mimpi dari Tuhan, dia coba untuk menghidupinya. Waktu dia menghidupinya, ini timeline perjalanan Yusuf. Kita singkat aja ya journey-nya tuh dia sini. Ya, dia bermimpi, habis dia bermimpi ternyata apa? Menimbulkan kebencian saudaranya, lalu dia dijual. Waktu dia dijual, dia menjadi apa? Pekerja tafsir di Fir'aun ya, di pelayan di rumah Potifar. Lalu dia masuk ke penjara dan dia menafsirkan mimpi di situ. Akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Dia tafsir mimpi Fir'aun, dia akhirnya menerima apa tuh? Pemulihan dan pembunuhan mimpi. Bahkan dia mengalami pemulihan dan pembunuhan mimpi dan bertemu sama keluarganya, saudara ya. Dari fase timeline kehidupan Yusuf, kita melihat bahwa ini orang benar-benar tahu panggilan hidupnya. Waktu dia berada di proses kehidupannya dia masih tetap bisa punya integritas dan percaya sama Tuhan. Sehingga kalau kita baca kejadian yang menarik sekali ya, di Kejadian 45 ayat yang ke-5 sampai 10, panjang banget ya di situ ya. Di ayat yang Kejadian 45, saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 45 ayat yang ke-5 saudara, sebelum kita selesai. Ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi sekarang janganlah engkau bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kita tahu ending daripada kehidupannya Yusuf ya. Endingnya menarik sekali. Dia bisa dengan berbesar hati, waktu kembali ketemu sama saudaranya, membuang dia. Dia bilang gini, karena kamulah Tuhan menyuruh aku untuk bisa memelihara kehidupan bangsa Israel. Ini orang buat saya pribadi, timeline kehidupannya dia itu menjadi saksi. Bahwa waktu dia mengerti panggilan Tuhan, dia berada di dalam titik terendah proses kehidupannya dia tidak menyerah, dia tidak bersungut-sungut, dia tahu bahwa Tuhan punya rencana buat hidupnya dia.
waktu dia masuk di penjara, karena apa? Ditawari sesuatu hal yang menarik harusnya buat dia, yaitu apa? Godaan tante Potifar, dia tidak tertarik. Kenapa dia nggak tertarik? Karena dia tahu dia akan jadi apa. Kalau saya mengiyakan tante-tante ini, ani-ani ini ya kan, maka yang terjadi apa? Maka saya akan lupakan panggilan hidup saya. Udah, saya berhenti sama ani-ani ini aja. Tapi karena dia ngerti bahwa tujuannya menjadi pemimpin suatu bangsa, dia gak bergeming dengan cobaan. Dia tetap kuat. Difitnah, dibuang ke penjara, dia gak menyerah juga saudara. Bahkan Alkitab sempat mencatat, dia mencatat gini, dia sempat menjadi tahanan terbaik. Sipirnya kepala penjara menawari dia posisi yang bagus. Bahkan dia menawarkan anaknya untuk jadikan istrinya Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa melihat suatu hal yang lebih besar lagi. Jodoh saya bukan anak gadis sipir penjara. Anak raja putri Fir'aun. Wah, karena apa? Destiny. Karena tujuan yang dia mengerti, dia bisa menjalani dan menghidupinya. Bahkan di ending hidupnya, dia bertemu sama saudara-saudaranya, dia gak kepahitan. Dia bilang, terima kasih ya bro, dulu sudah buang saya. Kalau kamu gak buang saya gak bisa menggenapi rencana Tuhan. Bahkan bukan itu saja, dia katakan gini, dia menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan selama 7 tahun. Ditaruh di Goshen. Kalau Yusuf gak punya posisi, gak mungkin dia bisa taruh bangsa Israel ini dan memelihara bangsa Israel ini di Goshen. Sekali lagi saudara, kenapa kita harus mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa kuat melewati setiap proses, season di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita akan bisa melewatinya karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Kita lebih spesifik dalam melakukan apapun yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup ditemukan ketika karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dipakai untuk menjawab kebutuhan orang. Jadi saudara, sekali lagi saya cuma mengingatkan kepada setiap kita, bahkan diri saya juga, saya ingatkan kembali untuk bisa mengerti tujuan Tuhan adalah kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. EYC Pro selalu pasti jelas banget, salah satu ininya adalah worship, betul ya Bu ya? Wah, intimate banget itu gitu lah. Maksudnya diajak untuk saudara bisa menyembah, untuk bisa kenal dengan Tuhan. Baca firman Tuhan juga menjadi salah satu alat untuk kita bisa mengerti tentang Tuhan lebih banyak. Bukan itu saja saudara ya, saya tambahi ini mungkin suatu hal yang tidak sering kita dengar. Untuk kita bisa menemukan panggilan hidup adalah kita harus hidup dimuridkan dan dibapai atau dimentori saudara. Saudara ingat waktu Yusuf punya mimpi, saya akan akhiri ini saudara, terakhir. Waktu Yusuf punya mimpi, apa yang terjadi? Di dalam kejadian 37 saudara ya. Di dalam kejadian 37, dikatakan seperti ini saudara. Kejadian 37 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Di ayat yang 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Lihat ini, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Lihat, Yakub menyimpan mimpi Yusuf di dalam hatinya. Kalau dalam terjemahan lain, Yakub merenungkan apa yang Yusuf mimpikan. Bahkan di dalam Kejadian, kenapa Yakub bisa berpikir atau merenungkan apa menjadi mimpi Yusuf. Ternyata di dalam Kejadian 28 ayat 12, Yakub pernah mengalami perjumpaan di dalam mimpi juga dengan Tuhan. Sehingga apa respon Yakub? Kita tahu semua, Yusuf punya apa yang paling identik dengan Yusuf? Coat of many colors. Jubah warna-warni. Tahukah saudara jubah warna-warni itu adalah jubah pangeran atau bangsawan saudara.
Mereka ini keluarga peternak saudara, bukan bangsawan. Tetapi Yakub memberikan jubah itu kepada Yusuf, berharap nubuatan ya, berharap bahwa kamu akan jadi seperti apa yang kamu mimpikan. Seorang pangeran, seorang pemimpin one day. Dan saudara ingat, waktu Yusuf ngerti panggilannya, semua orang gak suka. Yang dihancurkan apa? Jubah tadi. Jubah warna-warni tadi oleh kakak-kakaknya. Dihancurkan mimpinya Yusuf. Waktu saudara temukan panggilan saudara, tidak semua orang pasti akan suka itu. Bahkan iblis pasti gak suka. Karena apa? Itu sangat berbahaya saudara ya. Tapi saya percaya waktu saudara menemukannya, maka saudara, hidup kita akan semakin maksimal. Amin. Saya berdoa itu bisa menjadi berkat buat setiap kita dan tolong kita, bantu kita untuk bisa cari tahu apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya. Pekerjaan baik apakah yang Tuhan order untuk saya kerjakan dalam kehidupan saya. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban saat kita datang kembali sama Tuhan. Bukan cuma hanya sekedar berapa lama engkau melayani, berapa baik perbuatan baik yang sudah kamu kerjakan. Bukan hanya sekedar itu, tapi Tuhan tanya, apa yang sudah aku taruh, tugas yang sudah aku taruh kepadamu, apakah engkau kerjakan atau tidak. Saya berdoa ini kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdiri dan kita berdoa.